Buaya Putih, putih yang menunggu di dalam air. Sebuah dokumenter yang menenangkan, menyeramkan, dan menggigilkan tulang. Kamu mendengarnya terlebih dahulu, desis panjang arus yang menyapu akar bakau. Bunyi rantai perahu yang beradu pelan. Burung malam mengiris gelap, seperti jarum tunggal. Lalu sungai berhenti terdengar seperti air, berubah menjadi seperti napas. Warga desa berkata itulah saat buaya putih muncul ke permukaan. Bukan dengan percikan, melainkan dengan tenang, seolah sebuah keputusan. Mereka juga berkata buaya putih bukan sekadar hewan. Ia adalah kenangan tentang perang dan tenggelam, penjaga sungai sekaligus pertanda, kutukan yang menyamar sebagai pelindung. Dari Sumatera hingga Borneo sampai Singapura dan Brunei, orang-orang menyimpan cerita ini seperti jimat penolak arus. Ketika sungai berkilau terlalu tenang di malam hari, jangan menatap terlalu lama. Ada sesuatu yang menatap balik. Malam ini, kita mengikuti riak pucat itu, sebagian sejarah, sebagian tahayul, sebagian catatan lapangan, dan biarkan ia membawa kita melintasi 4 aliran air, tempat buaya putih masih mengubah cara manusia berjalan, berdoa, menangkap ikan, dan merasa takut Kalang di Singapura, Kali Krian di Cirebon, Jawa, Batang Lupa di Sarawak, Malaysia, dan Tasek Merimbun di Brunei. Di sepanjang jalan, kita akan menimbang apa kata sains tentang buaya putih, apa yang dihadapi konservasi hari ini, dan mengapa kebijaksanaan lama sungai kadang terdengar lebih masuk akal daripada tanda larangan di dermaga. Dari mana asal buaya putih? Di seluruh dunia Melayu, buaya bukan sekadar reptil. Dalam cerita rakyat, ia adalah penegak janji, hakim, penjaga hukum sungai. Dalam cerita lama Singapura, buaya adalah penguasa sungai. Begitu ditakuti sehingga orang menyesuaikan waktu menyeberang dan ritual dengan keberadaan mereka. Beberapa kisah berkata, buaya putih muncul secara siklik setiap 20 tahun untuk menandai perubahan, peringatan. Ada pula yang mengaitkannya dengan legenda pahlawan seperti Hang Tuah, di mana buaya menguji kesetiaan dan kecerdikan. Motif ini penting, bukan soal monster dalam air, melainkan hukum di tempat polisi tak bisa masuk. Sungai punya pengadilan sendiri, buaya putihlah hakimnya. Buaya putih adalah paradoks. Secara biologi, ia nyaris mustahil. Albinisme atau leukisme pada buaya sangat langka, dan individu albino biasanya mati muda di alam liar. Namun dalam cerita rakyat, ia sangat lazim, bahkan diharapkan, karena putih dalam imaji Melayu adalah tanda gaib, arwah leluhur, keramat, atau hukuman yang menyamar sebagai anugerah. Cerita mendamaikan paradoks ini dengan mengatakan makhluk itu bukan sekadar pucat, melainkan diputihkan oleh usia, oleh lumpur sungai, atau oleh tangan tak terlihat. Intinya bukan pigmen, intinya adalah kuasa. 4 sungai, 4 wajah buaya putih. Sungai Kalang, Singapura. Dulu Sungai Kalang berlumpur, ramai, dan berbahaya. Sebelum modernisasi membersihkan dan mengubahnya menjadi kanal, buaya adalah pemandangan biasa, bukan berita. Dalam sejarah lisan yang dikurasi museum dan perpustakaan, para tetua mengingat pantangan, jangan buang hajat di air, jangan mencuci daging sembelihan di hulu tetangga, jangan menghina sungai dengan suara keras. Buaya putih adalah tanda ada yang melanggar aturan atau ada kesombongan dalam masyarakat. Putih berarti saksi. Arsip budaya dan catatan sejarah menyimpan cerita ini. Bagaimana buaya, termasuk yang putih, menandai waktu dan moral di tepian Kalang. Cerita ini tidak hanya milik masa lalu. Mereka menjelaskan mengapa orang masih bersikap tertentu, bahkan sekarang, ketika kota modern berdiri di bahu sungai, nelayan masih berbicara tentang mata di senja hari. Orang tua masih mengajarkan anak-anak untuk menyapa air sebelum berendam. Ini bukan soal agama, ini sistem.
Putih atau tidak, buaya di sini adalah model pemerintahan yang tidak bisa digulingkan. Sungai menegakkan apa yang diingat sungai. Kali Krian, Cirebon, Gerbang Sembilan Mulut. Di pantai utara Jawa, Cirebon menyimpan geografi kecil yang angker. Kali Krian dan Lawang Sanga, 9 gerbang, tempat arus bercabang dan sejarah berbelit. Laporan lokal dan catatan warisan budaya mengulang klaim yang sama. Ada eyang putih, roh buaya putih, yang berjaga, sesaji diletakkan, aturan dipatuhi, dan yang melanggarnya ditegur oleh air. Intinya bukan tontonan, melainkan tata krama terhadap tempat, terhadap arwahnya. Di Cirebon, buaya putih tak selalu pemangsa manusia. Kadang ia hanyalah penjaga pintu, tapi pintu bisa menutup. Batang Lupar, Sarawak, Bujang Senang. Di Sarawak, buaya putih menjelma nama Bujang Senang. Selama puluhan tahun, orang Iban di sepanjang Batang Lupar bercerita tentang seekor buaya besar punggung putih, putih seperti bekas luka, bukan kaca susu, yang diyakini sebagai arwah seorang prajurit terikat hutang darah. Tahun 1992, seekor buaya raksasa ditembak dan dipamerkan, diumumkan sebagai Bujang Senang. Tetapi legenda tidak mati. Masih ada penampakan, masih ada serangan, nama-nama bujang baru muncul. Dalam ingatan publik, mitos terus menjadi peringatan yang dipahat ke lanskap. Bahkan setelah tubuh tumbang, buaya putih sebagai gagasan tetap membuat orang bersikap hormat pada sungai. Tasek Merimbun, Brunei, air tenang, aturan halus. Tasek Merimbun, sebuah danau berwarna gelap yang membentuk tapal kuda, bukan tempat untuk pertunjukan. Buaya putih di sini terasa seperti bisikan, bukan berita utama. Cerita setempat membingkai legenda ini sebagai etika, beri salam, minta izin, jaga kebersihan. Foto yang Anda temukan lebih banyak tentang rumah panjang dan desa air daripada buaya. Itulah maksudnya. Buaya putih hidup di tempat orang berperilaku dan muncul di tempat mereka tidak. Ceritanya seperti hukum halus, danau mengingat siapa yang melanggarnya. Sejarah alam, bisakah buaya benar-benar putih? Ya, tapi jarang. Albinisme, hilangnya melanin, atau leukisme, hilangnya sebagian pigmen, terjadi pada buaya, tapi albino hampir tak pernah bertahan lama. Di alam liar, kamuflase buruk dan mata sensitif membuat mereka mudah dimangsa atau sulit berburu. Sebagian besar buaya putih yang dilaporkan sebenarnya hanyalah individu berpunggung pucat, terluka, tertutup lumpur, atau berlumut sehingga tampak lebih terang. Dalam cahaya remang, itu tampak seperti hantu, terutama jika tubuh besar itu hanya menggeser permukaan air sedikit. Di Indonesia dan Borneo, spesies yang paling ditakuti adalah buaya muara, Crocodylus porosus, predator kuat yang berkeliaran dari India hingga Australia. Status IUCN Red List-nya adalah risiko rendah secara global berkat jumlah besar, tapi populasi lokal, perlindungan, dan konflik bervariasi. Ada juga buaya senyulong, Thomistoma schlegeli, buaya rawa yang terancam punah, hidup di hutan rawa gambut, jarang menyerang manusia, namun sangat lekat dengan budaya Sungai Dayak. Saat seseorang menyebut buaya, bisa jadi kedua spesies ini. Saat mereka menyebut putih, mitos yang memimpin cerita. Sungai-sungai saat ini, ketakutan, aturan, dan biaya lupa. Salah satu alasan cerita buaya putih terus bertahan adalah karena di Indonesia dan wilayah sekitarnya, konflik buaya manusia makin meningkat, bukan menurun. Media dan pelestari alam melaporkan lebih dari 1.000 serangan buaya di Indonesia dalam dekade sampai tahun 2023 dengan ratusan korban tewas. Beberapa provinsi mencatat sekitar selusin insiden setiap tahun. Kerusakan habitat, penambangan ilegal, dan praktik memancing yang menarik buaya
ke pinggiran pemukiman turut menyumbangkan peningkatan ini. Salah satu barometer kelam ketika angka serangan naik sering diikuti pembunuhan balas dendam massal. Paling dikenal adalah peristiwa 2016 di Sorong, Papua Barat, ketika warga membunuh 292 buaya usai satu serangan fatal di lokasi penangkaran. Sungai memang mencatat semuanya, dan begitu pula masyarakat. Cerita rakyat dan kemarahan sama-sama adalah jawaban atas rasa takut. Lembaga konservasi di Indonesia secara rutin menganjurkan perilaku pencegahan seperti menghindari mencuci bangkai hewan di tepi sungai, tidak memancing sendirian saat senja, dan menjauhkan ternak dari pinggiran. Ini bukan takhayul, ini langkah praktis. Menariknya, seringkali etika leluhur sungai justru sejajar dengan mitigasi risiko modern. Sungai telah mengajarkan pelajaran yang sama selama berabad-abad. Anatomi sebuah legenda. Yang membedakan buaya putih dari buaya besar biasa bukan jumlah sisiknya, melainkan fungsinya. Saksi buaya putih muncul ketika manusia melanggar norma, kebersihan, kesombongan, cara berbagi sungai. Ia mengingat agar orang tak berpura-pura lupa. Batas, ia menandai hingga di mana manusia boleh melangkah. Di Cirebon sebagai penjaga pintu, di Sarawak sebagai penagih hutang, di Brunei sebagai penjaga kesopanan, kesinambungan yang membawa masa lalu ke masa kini. Nama Bujang Senang bertahan bahkan setelah seekor buaya besar dibunuh karena mitos lebih besar daripada tubuhnya. Legenda adalah binatang yang tak bisa punah. Pendidikan, ia menakut-nakuti anak-anak dan orang dewasa agar berhati-hati, sering menyelamatkan nyawa, bukan hanya mengekang manusia. Hantu yang baik tak selalu menjerit, kadang ia hanya berdiri di tepian, menunggu. Dokumentasi lapangan, pertemuan di Lawang Sangga, rekonstruksi dokumenter, berdasarkan setting nyata dan kebiasaan lokal, nama-nama diubah demi privasi. Cirebon, senja. Pemuda dayung bernama Marwan menolak mendayung sebelum menyalakan satu klub sigaret dan menyentuhnya ke permukaan sungai, seperti dupa kecil untuk apapun yang memegang arus di sana. Kali Krian tampak seperti bilah gelap, tipis, meluncur di antara rumah panggung. Lawang Sanga, 9 pintu, bukan gerbang fisik, melainkan titik penilaian. Jika arus berbalik di sini, dayunglah ke sana. Jika bakau mendesah seperti gigi, jangan ucapkan nama seseorang dengan keras. Marwan bilang ada mata yang mengamati di air. Diam, hanya bunyi oar mengiris air. Marwan menyenandungkan satu baris dari lagu kakeknya. Dulu saat Feri masih perahu mendulang. Ia berhenti di tengah arus. Udara terasa seperti sengit akan timah, seperti koin yang dipanaskan telapak tangan. Kawanan kelelawar menutup langit, cahaya hilang seperti ditiup angin. Sungai pun kehilangan warna, jadi sekadar tekstur, rambut abu-abu panjang yang mengalir ke kejauhan. Ada yang membentur, bukan tabrakan, tapi air, seperti mengencang di sekitar kami. Kameraman, rambut kota, arloji mahal, mendongak ke haluan. Perahu miring sedikit. Di permukaan tipis tampak siluet panjang, pucat saat bulan menyorot punggungnya melalui kulit air. Eyang, bisik Marwan, bukan buaya, bukan monster. Dia menyentuhkan jari ke dahi. Kami mengikuti dengan ragu hingga tidak lagi. Siluet berbelok, tidak tergesa, lalu berhenti tepat di bawah ujung dayung, seperti ingin mengecek kayu itu. Sebuah gelembung kecil terangkat dan pecah pelan. Kamera bersuara berdesah, mikrofon menangkap sungai dan napas, sungai dan napas. Kenapa putih? Kata Marwan lirih. Karena sungai sedang berpikir. Ia menegakkan dayung. Juga karena tua itu pucat bukan? Lihat saja kayu apung. Kami duduk berlama-lama. Sosok itu bergerak perlahan, berhenti, bergerak, berhenti.
ia tidak sedang memburu. Ia sedang menyambut, menunjukkan garis punggung, bekas luka, bekas potongan di ridge. Ia bukan albino, bukan spesimen museum, tapi putih sungai, lime, lumpur, dan goresan yang menjadikan perunggu seperti tulang. Sebuah kantong plastik kecil mengapung dari tebing, terperangkap di akar dekat moncong buaya. Tanpa sadar, kameraman mencondong tubuh hendak mengambilnya. Tangan Marwan tiba-tiba menahan pergelangan. "Jangan ambil," bisiknya. "Bukan saat yang tepat ketika yang tua sedang menonton. Pinta dulu." Dengan bambu, ia memancing kantong itu ke perahu. Sungai membenci kita lebih sedikit kalau kita ingat sopan santun. Buaya itu seolah puas, tenggelam tanpa riak. Air kembali rata. Tidak ada kepastian ia pernah ada, kecuali sensasi dingin di kulit terasa seperti batu yang teduh. Di pesisir, di lampu kuning dapur, seorang perempuan menyendok sup ikan dan menceritakan tentang pria yang melanggar aturan tua, menyembelih kambing di tepi, menertawakan peringatan, melempar sesaji ke lumpur. Tak ada yang melihat buaya putih, ia tertawa. Tapi sungai melihatnya. Seminggu kemudian, jala ikannya tersangkut sesuatu terlalu berat. Ia mencondong, terpeleset, dan arus mengambilnya. Ditemukan 1 kilometer hilir. Sungai tak berteriak, katanya. Ia mendemonstrasikan. "Kami pergi lewat tengah malam." Marwan meletakkan rokok klove kedua, belum dinyalakan. "Untuk nanti," katanya. Lalu menyelipkannya ke sela alang-alang di mana arus akan membawanya saat air bosan dengan kami. Di atas papan kayu, seorang bocah dimarahi karena membuang kulit udang ke kanal. Marahnya lembut, tapi hukum itu tidak. Sibjuah, bujang senang kembali karena ia tak pernah pergi. Legenda yang punya nama berperilaku seperti manusia, lahir, menikah, mati, lalu kembali. Di Sarawak, nama Bujang Senang melakukan siklus itu. Setelah 1992, tubuh pameran, sungai berdetak pelan. Lalu media dan tetua mulai bicara tentang buaya punggung putih baru, serangan baru, pertanda baru. Orang lokal bilang bahwa Bujang Senang bukan makhluk tunggal, tapi jabatan, seperti gelar yang diwarisi saat bekas goresannya cukup putih dan nafsunya terkendali. Dan cerita itu sendiri mengatur desa, berikan sesaji, awasi air, jangan dekat pinggir saat senja. Kamu tak perlu percaya agar cerita itu mengaturmu. Kamu hanya perlu dekat sungai di malam hari. Ilmu ketakutan, mitologi keselamatan. Pertimbangkan jembatan ini antara dunia. Petugas konservasi menyarankan, jangan mencuci bangkai di sungai. Jangan memancing sendirian saat senja. Jangan merumahkan ternak di tepi. Cerita rakyat. Jangan hina rumah sungai dengan darah. Jangan tamak saat gelap. Bawa pulang ternak lebih awal. Daftar itu mirip tanpa sengaja karena keduanya lahir dari buku ajar yang sama. Pelajaran keras. Media menyebut serangan meningkat, tambang timah ilegal, dan kerusakan habitat mendesak buaya ke pemukiman. Indonesia mencatat jumlah serangan terbanyak di dunia. Cerita rakyat bilang, jika kau merusak rumah sungai, sungai akan masuk ke rumahmu. Kalimat itu lebih puitis, tapi ancamannya sama. Biologi mengatakan, Crocodylus porosus secara global aman, tapi situasinya kompleks secara lokal. Tomistoma terancam dan memerlukan rawa gambut utuh. Cerita rakyat bilang, yang putih memantau rawa yang tak boleh dikeringkan. Apapun sudutnya, pesannya, hormati air, jaga jarak di mana air menyimpan rahasia. Intinya, mitos bukan kebohongan. Ia adalah manual penggunaan yang ditulis oleh orang-orang yang tak bisa mempublishnya di jurnal. Jika kamu memperlakukannya sebagai kisah hantu saja, sungai tidak masalah. Ia tetap memberi halaman terakhir. Aishti, pertemuan kedua, kenangan di Kalang.
Kalang hari ini telah dipoles, lintasan jogging, lampu LED, beton bersih. Namun di arsip dan kebiasaan tanpa catatan, leluhur sungai lama masih hidup. Kakek-kakek di balkon menunjuk ke tempat punggung putih dulu muncul, sesuai jadwal, tempat neraca diadakan dari air, tempat yang seperti perahu panjang siang hari dan lenyap seperti pikiran. Seorang porter tua tanpa menatap sambil menyeruput teh. Saya masih menyapa sungai dengan 2 jari saat lewat, karena waktu terakhir saya lupa, saya menjatuhkan 1 kantong jeruk dan bentuk pucat menyelip seperti ingin mengambilnya. Konyol, katanya, tapi sekarang saya beli jeruk cadangan. Kota menggantikan lumpur dengan beton, tapi etika tetap hidup. Begitulah mitos bertahan bukan karena orang percaya, tetapi karena menjadi kebiasaan yang orang malas perbaiki. X. Danau Brunei dan suara lembutnya. Di Tasik Merimbun, pemandu tak ingin mengisahkan kisah horor. Ia malah memberi petunjuk bagaimana duduk tenang di dermaga kayu, bagaimana melihat ke tepian di mana alang-alang berbisik. Jika kamu melihat garis putih, bukan percikan atau gelembung, hanya garis yang mengubah danau. Jangan menunjuk, jangan berteriak. Dalam ceritanya, buaya putih tidak peduli dengan kamera kita. Ia adalah opini danau yang dimanifestasikan. Jika beruntung, opini itu baik. Jika tidak, paling tidak jujur. Ia menunjuk ke papan larangan sampah. Yang itu buat pemerintah, dia tersenyum. Yang ini, ia mengetuk pelipisnya untuk danau. Anbeso, mekanika pucat, mengapa putih membuat ngeri. Dengan mata sinematografer, kengerian buaya putih berasal dari kontras. Sungai di sini gelap hijau, bakau menyedot cahaya, senja meratakan warna menjadi grafit. Punggung pucat dalam palet itu seperti kapur di papan hitam, garis tiba-tiba di tempat seharusnya tidak ada. Ia juga bergerak dengan kelainan yang membuat tidak nyaman, horizontal, pelan, seperti keputusan yang sampai. Kamu tak bisa ukur panjangnya karena air mengeditnya. Kamu tak melihat mata sampai ia memilih. Pikiranmu menulis terornya sendiri. Legenda memberinya judul. Sains pun tak sengaja ikut menyulap hal itu. Punggung yang terluntang, bekas luka, atau lumut yang terang. Di sudut tertentu terlihat tulang pucat di bawah sudut pencahayaan. Pejantan besar yang bertahan 0,5 meter di bawah permukaan menjadi penampakan. Saat kamera gagal menangkapnya, ingatan menyuntingnya. Itu bukan kegagalan kebenaran, itu cara kebenaran sungai bertahan. 12. Penjagaan lagu. Apa yang diajarkan buaya putih? Di akhir perjalanan ini, satu pelajaran terasa bukan menakutkan, tetapi berguna. Buaya putih mengajarkan jarak, bukan sebagai ketakutan, tapi sebagai keterampilan. Simpan meter yang menjaga nyawamu. Ia mengajarkan etika, perbedaan antara tamu dan penyusup. Ia mengajarkan ingatan, mereka yang ditelan arus, aturan yang seharusnya menyelamatkan mereka. Dan yang paling penting, ia mengajarkan kerendahan hati. Ini bukan satu-satunya negeri yang kita miliki. Sungai adalah negerinya sendiri. Terkadang ia mengirim duta putih. Kita bisa mengakhiri dengan jeritan, serangan lain, headline lain, adegan panik. Tapi itu tidak jujur pada unsur menenangkan dari cerita ini. Kebenarannya, sebagian besar malam di sungai ini tenang. Sebagian besar buaya lewat seperti pikiran yang tidak tertangkap. Sebagian besar tetua mendayung, menyenandungkan lagu senja, menyalakan 1 clove cigarette, lalu mengucap selamat malam kepada air yang telah mengingat nama kita, tapi belum membicarakannya. Ketakutan memang ada, tapi begitu pula berkah. Dan jika suatu malam sunyi, punggung pucat menuliskan garis di sungai, jika kamu merasakan air berpikir, ingat pelajaran lama dan nasihat modern yang setuju. Jangan menggantungkan tangan ke air.
Jangan memberi sungai sisa makananmu. Jangan menyangka keheningan adalah ketiadaan. Ucapkan selamat malam pada air, lalu pulanglah. Biarkan buaya putih menyelesaikan ritunya. Ia ada sebelum kisahmu dimulai. Ia akan ada ketika jejak kakimu mulai pudar di arus. Penutup and sumber bacaan. Konteks budaya tentang buaya, dunia Melayu and folklore Singapura, termasuk siklus buaya putih, motif hang tuah, pantangan sungai, Esplanade, NUS Museum, buaya, The Making of a Non-Myth, Perpustakaan Nasional Singapura, Biblioasia, Crocodiles in Singapore, Cirebon, Kali Krian, Lawang Sangga, warisan lokal, dan kepercayaan buaya putih. Detik Jabar, Liputan 6, Sindo News, Catatan Mitos, Sarawak dan Bujang Senang, New Sarawak Tribune, Dayak Daily, Tasek Merimbun, Brunei, The Scoop tentang penghormatan sungai dan cerita buaya, Biologi and Status Konservasi, IUCN, penelitian tentang Crocodylus porosus dan Tomistoma, konflik dan keselamatan publik, laporan antara News, Channel News Asia, ABC Australia, Reuters, The Guardian tentang insiden dan pembunuhan balas dendam. Catatan produksi. Teks ini mengintegrasikan sumber budaya dan laporan kontemporer untuk menangkap pengetahuan terkini mengenai konflik buaya manusia di Indonesia dan sekitarnya sambil menghormati cerita lisan lokal. Tujuannya adalah menjaga keheningan dokumenter dipandu oleh suara sungai, sehingga sensasi menakutkan bukan berasal dari darah atau teriakan, tapi dari pengakuan. Air memiliki ingatan, dan kadang ia muncul dalam putih.